Hari ini kita akan teruskan serial khotbah kita. Tema kita adalah bagaimana menaklukkan kesedihan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius 26 ayat 37 sampai 38. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Matius 26, 37 sampai 38, sama-sama 1, 2, 3. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Perkataan Tuhan Yesus. Selanjutnya pengkhotbah pasal 3 ayat 4. Pengkhotbah pasal 3 ayat 4. Ini tulisan dari Raja Salomo yang sangat bijaksana. Demikian firman Tuhan. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Yang terakhir dari Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27. Injil Yohanes 14, 26 sampai 27, demikian firman Tuhan, baca bersama-sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perkataan Tuhan Yesus. Saya baca cerita yang dikirimkan oleh Pastor Tim ke saya lewat email. Dia bilang, suatu kali ada seorang anak kecil, katakanlah namanya Johnny, dia sedang bermain-main di kebun. Duduk-duduk di kebun lalu main-main, mamanya memperhatikan dari jauh dan sudah tiba waktunya ketika mamanya mau mengambil dia, mamanya kaget. Karena melihat si Johnny kecil ini sedang makan cacing kecil. Mamanya mengatakan, hey, stop Johnny, jangan makan itu. Sampai pucat mamanya, anaknya makan cacing. Lalu untuk lebih meyakinkan anak itu, si mama berkata, Johnny, kan kasihan mamanya si cacing kecil itu. Dia pasti mencari anaknya, dia pasti sedih sekali. Johnny mengatakan, tidak ma, gak mungkin mamanya gak akan sedih. Kok kamu tahu? Sebab tadi aku makan mamanya dulu. Saudara, ini hanya humor. Saya tidak tahu apakah benar bahwa kalau binatang kehilangan anak atau kehilangan orang tua bisa merasa sedih. Tapi yang pasti kalau manusia yang normal dan sehat kehilangan kekasih, ya, kehilangan orang yang dicintainya, pastilah sedih. Saudara pernah mengalami kesedihan enggak? Lu pernah merasa sedih enggak? Kehilangan kekasih yang tercinta pasti sangat-sangat sedih. Kemarin Amerika merayakan 9/11. Khususnya mengingat mereka yang meninggal, menjadi korban ketika para pembajak 19 orang ya, memakai 4 pesawat, tapi 2 yang ditabrakkan ke Twin Tower di New York. Jumlah yang mati adalah 2.996 manusia, termasuk 19 pembajak tersebut. Tiap tahun dirayakan, sudah 20 tahun terjadi. 2001. Tapi Amerika masih sedih. Kita juga ikut sedih, saudara ikut sedih gak? Tapi saya yakin khususnya keluarga yang kehilangan kekasihnya yang meninggal. Sampai saat ini masih sangat sedih. Saya dengar seorang ibu kesaksian di radio, suaminya adalah seorang pemadam kebakaran. Dia punya tim 20 orang bersama dengan dia dari sebuah stasiun di New York.
yang terjun langsung ke sana untuk menolong. Semuanya meninggal dunia termasuk suaminya. Sangat-sangat menyedihkan. Dia cerita sekarang selama ada apa saja, ya, anaknya sekolah, anaknya lulus, anaknya ada perayaan, ya, ada acara-acara keluarga, mereka masih kehilangan. Ya, sang ayah, walaupun sudah 20 tahun, sang suami. Kematian itu datang begitu mendadak. Si istri berkata, baru malam sebelumnya saya mencium dia dan berkata selamat malam, itu yang sering kami lakukan. Selamat malam, selamat tidur, besok ketemu lagi. Tahu-tahu besok pagi dia pergi kerja dan tidak pernah kembali. Jadi saudara ingat tiap malam, ciumlah kekasihmu ya. Mana tahu saudara gak bangun lagi. Atau kekasihmu pergi. Kematian mendadak. Kematian membuat manusia merasa sedih. Tapi saudaraku, kesedihan itu tidak saja disebabkan oleh kematian. Kesedihan tidak saja disebabkan oleh kehilangan kekasih. Apa definisi dari kesedihan? Secara psikologis, kesedihan adalah kondisi emosi yang merasa sakit. Yang ada kaitannya hubungannya dengan perasaan kehilangan, perasaan kegagalan, kekecewaan, kesusahan, atau merasa tidak berdaya di muka bumi ini. Ketika engkau menghadapi ketidakadilan, ketidakbenaran, menghadapi aniaya, menghadapi berbagai macam bencana, hati ini bisa sedih, saudaraku. Itu secara psikologis. Secara alkitabiah, kesedihan adalah salah satu akibat dari dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga di muka bumi ini ada kesusahan, ada penderitaan, ada kematian. Itu upah dari dosa. Dan itu semua membawa kesedihan. Salah satu akibat dari dosa pertama. Pada umumnya manusia yang mengalami kesedihan akan menjadi diam. Menjadi lesu. Tak bersemangat, tak berdaya, mungkin mengurung diri, menangis berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Dan ibu itu sudah 20 tahun kemarin cerita di radio, masih menangis, saudara. Itu bisa terjadi. Bahkan yang lebih parah adalah tidak mau makan, tidak mau tidur, dan bisa memikirkan untuk bunuh diri. Emosi yang sakit itu bisa berbahaya. Orang dunia biasa mengatasi kesedihan dengan apa? Mencari hiburan. Ya, lewat minum-minum alkohol, minum narkoba, ya. Pergi ke night club, pergi ke diskotik, dansa-dansi, joget-joget. Ya. Atau mencari hiburan-hiburan lain, misalnya nonton film, ya. Jalan-jalan, teriak-teriak di pantai, ya, melampiaskan nafsu kedagingan, dan melakukan berbagai macam hal yang bisa juga berbahaya untuk diri sendiri dan berbahaya untuk orang lain. Sebaliknya ada juga orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Gak ada aktivitas sama sekali. Hanya berdiam diri, menangis setiap hari, mandi air mata, mengurung diri, menjauhkan diri dari orang lain, menarik diri dari siapa saja. Dan bisa melakukan hal-hal yang berbahaya dan negatif lainnya. Saudaraku yang kekasih, orang Kristen tidak boleh mengatasi kesedihan dengan cara-cara yang saya sebutkan di atas. Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang diberikan Alkitab, firman Tuhan sebagai standar, sebagai pedoman hidup, kita harus kembali kepada Alkitab. Kembali kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah apa? Obat penyembuh kesedihan yang paling mujarab, yang paling jitu, yang paling manjur. Bagaimana kita bisa mengalahkan kesedihan ini? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, menceritakan kesedihan dalam hati saudara, itu yang pertama. Matius 26, 37 sampai 38, itu adalah konteksnya ketika Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib.
Dia harus menderita kesusahan. Dia harus mati, bukan salahnya. Dia harus menanggung penderitaan yang terberat karena dosa manusia. Oh, hatinya gentar dan sedih. Sampai 2 kali diulangi. Yesus bercerita kepada murid-muridnya, hatiku sedih, hatiku gentar. Lalu setelah di Getsemani dia ajak 3 murid yang paling dekat bersamanya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Untuk lebih dekat, masuk ke Getsemani dan berdoa. Jadi Yesus bercerita kesedihannya kepada murid-murid, dan Yesus bercerita kesedihannya kepada Bapa di sorga. Ini rahasia pertama untuk mengalahkan kesedihan, saudaraku. Walaupun murid-murid tidak bertahan, berdoa dan berjaga-jaga dengan dia. Izinkan saya tanya, apakah saudara saat ini sedang sedih? Sedih karena apa? Kalau sedih karena kesalahanmu dan dosamu, saudara harus minta ampun kepada Tuhan dan segera bertobat. Tapi kalau saudara sedih bukan karena dosamu, coba saudaraku ceritakan kepada orang lain. Jangan menyimpan kesedihanmu sendiri. Jangan memendam kesedihanmu. Jangan mengurung diri, mengisolasi diri dan kemudian saudara pikul sendiri, tanggung sendiri kesedihan itu, jangan. Ceritakan kepada orang lain, cari teman yang bisa mendengarkan saudara. Cari teman yang bisa berdoa bersama-sama dengan saudara, cari teman seiman. Itu sangat-sangat penting. Saya ingat ketika saya tingkat 2 di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Papa saya meninggal 1 hari setelah Natal. Setelah selesai semua penguburan, saya kembali ke kampus. 26 hari kemudian mama saya meninggal. Sangat dekat, sangat mengagetkan. Itu peristiwa yang sangat-sangat menggoncangkan, menyedihkan. Dan saya bergetar menerima telepon dari Jakarta. Pikiran saya blank, kosong, gak ada firman Tuhan sama sekali. Gak ada ayat-ayat yang saya ingat, kosong. Hati saya sangat pedih. Kenapa Tuhan izinkan 2 orang tua saya meninggal dengan begitu cepat? Yang sangat-sangat saya kasihi. Malam itu saya harus berangkat dari Malang menuju ke Surabaya. Sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih salah satu teman kelas saya. Rela menemani saya sepanjang perjalanan naik mobil dari Malang sampai Surabaya Airport. Menemani saya sampai ke pesawat. Itu penghiburan dan kekuatan yang sangat-sangat membantu. Dan saya sangat bersyukur tiba di Jakarta. Di tengah-tengah keluarga dan saudara yang berduka. Ada teman kelas lainnya hadir di situ. Menemani di dalam kesedihan saya. Sangat-sangat menghibur dan menguatkan sehingga saya bisa bertahan. Tetap bisa menjadi berkat untuk keluarga di sana. Sangat tidak mudah, tapi itu sebuah contoh bahwa teman yang bisa menangis bersama, bersedih bersama, berdoa bersama di kala kamu sedih, itu sangat-sangat membantu dan itu rahasia pertama untuk kemudian Tuhan mulai menghapus kesedihan itu. Saya tidak tahu saudara hari ini, saudara punya teman seiman enggak? Penting sekali punya teman seiman yang bisa bersama-sama menanggung kesedihanmu. Ya. Kalau saudara belum punya, cari di gereja ini, IGNC ya. Cari. Pak, Bapak gak mengerti, saya udah bertahun-tahun di sini Pak, gak ada yang cocok. Banyak sih saudara seiman, hampir semua saudara seiman. Cari yang cocok susah Pak, tukang gosip lah, tukang cerita lah. Ya kan? Kita cerita ke dia, besok seluruh dia langsung tahu, seluruh dunia. Saudaraku itu normal. Untuk mencari teman yang cocok, yang bisa sharing bersama, berdoa bersama memang tidak gampang. Ya. Saya yakin gak semua cocok dengan saudara di sini.
Ya, saudara pun nggak cocok dengan orang lain, pasti semua, nggak mungkin. Tapi minimal ada satu atau dua lah, masa nggak ada? Ada nggak? Halo? Coba cari. Ya, berdoa, Tuhan aku butuh satu atau dua orang yang bisa bersama-sama saya, ya, saling mendoakan, saling mengasihi, saling sharing dan mendoakan. Coba cari, pasti ya saya yakin dapat lah. Saudara pengen nggak punya teman baik? Halo? Saudara harus jadi teman baik dulu. Nah itu caranya. Saudara ingin dapat teman baik yang tidak gosip, yang tidak ceritain orang lain, yang sungguh-sungguh jadi berkat? Mulai dari diri saudara. Selalu dimulai dari diri sendiri. Kalau saudara jadi teman yang baik, pasti saudara dapat teman baik. Betul? Betul? Mulai hari ini ambil tekad, Tuhan saya mau jadi teman yang baik. 1, 2, 3. Mulai dari diri sendiri. Yang kedua, bagaimana mengalahkan dan menaklukkan kesedihan, menerima kesedihan sebagai sebuah proses. Itu yang kedua. Pengkhotbah pasal 3-4 tadi adalah konteksnya Raja Salomo. Raja yang sangat berhikmat. Lebih dari orang lain, tapi Raja Salomo yang punya segala sesuatu pun mengalami kesedihan dan kesusahan. Sehingga dia mengatakan hidupku menjaring angin, hidupku kosong, hidupku sia-sia. Lalu Roh Kudus memakai dia menuliskan firman Tuhan. Dan di pasal ketiga konteksnya yang kita baca tadi adalah dia katakan apa? Segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Dan ayat ketiga mengatakan apa? Ada waktu untuk menangis, bersedih. Ada waktu untuk tertawa, bersuka cita. Ada waktu untuk meratap, sedih. Dan ada waktu untuk menari. Artinya apa? Kesedihan itu tidak selama-lamanya. 1, 2, 3. Kesedihan itu tidak selama-lamanya. Tangisan akan digantikan dengan tertawa. Ratapan digantikan dengan tarian. Kesedihan digantikan dengan sukacita. Jadi saudaraku, kesedihan itu adalah sebuah proses dalam hidup ini. Sebab hidup di dunia ini pun adalah sebuah proses, bukan titik. Proses terus. Bukan tujuan di dunia ini, proses terus. Tujuan kita mana? Sorga, rumah Bapa di sorga. Hidup yang kekal itu tujuan akhir, bukan di sini. Ini semua adalah proses. Dunia dengan segala lika-liku, segala pengalaman pahit, segala kesulitan, pergumulan, kesusahan, dan kesedihan hanya bersifat sementara saja. Kelak di sorga tidak ada lagi semua kesusahan dan kesedihan. Tadi kita baca di ayat pembimbing, ya, di sana tidak ada lagi kesusahan dan kesedihan dan tidak ada lagi air mata. Tuhan menghapuskan semua air mata. Oh, itu sukacita dan kebahagiaan yang sempurna. Dan kita sedang dalam proses menuju ke sana. Janji firman Tuhan ini sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Penghiburan yang sempurna, penghiburan yang dari sorga. Ketika kita ada di muka bumi ini, menghadapi kesedihan yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi saudara jangan berkata, oh celakalah aku akan sedih dan meratap sampai aku mati masuk ke kuburan. Jangan ngomong begitu. Jangan mengatakan aku akan sedih dan terus menangis. Memikirkanmu, oh kekasihku, sampai nanti aku mati bersamamu. Bila perlu aku mau mati bareng. Ya saya gak pernah ketemu, saya kubur udah banyak orang saudara ya. Mencintai segimanapun dia gak pengen loncat. Dia udah senang, kalau dia mengenal Tuhan dia udah senang. Kita ditinggalin loh. Kadang ya izinkan saya bilang agak cengeng. Karena kita mengasihani diri. Sebenarnya yang kasihan siapa? Yang meninggal apa yang hidup? Yang hidup, yang meninggal udah senang. Kita aja yang hidup. Harusnya berdoa Tuhan. Tolong saya kuat menghadapinya. Karena perjuanganku, proses ini belum selesai. Dia udah selesai prosesnya. Kita belum. Ya, kalau saudara kita mengerti ini, kita sadar ini, kita pasti tidak sembarangan berkata, aku akan sedih sampai mati. Jangan bilang begitu. Dan kalau telepon Pak Edi waktu sedih juga jangan bilang, Pak aku mau mati aja, jangan. Prosesmu belum selesai. Ya.
Tapi katakan, ya Tuhan, sadarkan aku semua ini hanya sementara. Sementara Tuhan, suatu hari kelak di sorga, aku akan mengalami sukacita, penghiburan, kebahagiaan yang kekal. Amin. Yang sempurna. Itu menjadi pegangan. Nah, yang pentingnya apa? Saudara sudah punya investasi dan garansi yang pasti belum? 100% masuk surga. Dan menikmati sukacita dan bahagia sempurna ini. Sudah yakin 100% belum? Nah kalau saudara masih ragu, belum yakin 100%, perbaharui iman saudara kepada Tuhan Yesus. Yakin bahwa namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Ini sangat-sangat penting. Jangan maju mundur, ada orang mau percaya Tuhan, maju mundur, saudara. Jangan. Ambil tekad, Tuhan aku yakin hanya Engkau yang bangkit dari kematian. Saya sudah duduk di IGNC 15 tahun, belum ketemu ada orang lain mengatakan Yesus gak bangkit, dan gak ada bukti Yesus gak bangkit. Itu sebabnya katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau sungguh-sungguh percaya. Yakin 100%. Amin. Semua yakin gak yang hari ini hadir? Saya gak mau saudara keluar dari pintu ini kemudian besok gak datang lagi. Minggu depan. Lalu gak yakin ya. Oke, tapi kalau saudara mengatakan saya yakin Pak 100%. Bila sudah sungguh-sungguh percaya, teguhkan imanmu. Dan kuatkan hatimu. Ketika ada pengalaman pahit, susah dan sedih datang. Jangan itu merenggut sukacitamu. Jangan peristiwa itu mengambil damai sejahtera yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Itu sangat-sangat penting. Ya, tadi Mazmur 126 yang kita baca di dalam bertanggapan. Ayat 4-6 indah sekali. Orang-orang percaya yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Proses. Kalau saudara bisa menerima semua pengalaman pahit dan kesedihan sebagai proses yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan kesedihan hadir di dalam hidupmu, yakinlah. Yakin bahwa saudara akan diproses menjadi lebih baik, lebih indah, lebih mulia, dan lebih sempurna. Menyerupai Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya baca tentang koleksi replay di Museum Believe It or Not. Saudara pernah ke Museum Believe It or Not gak? Percaya atau tidak? Ini museum namanya Believe It or Not. Koleksi dari replay. Di situ ada sebuah gambar sebatang besi yang dinilai harganya $5. Tapi besi itu kalau diolah, diproses menjadi sepasang sepatu kuda, nilainya naik 10 kali, jadi $50. Besi yang sama, kalau diolah dan diproses lebih sulit, menjadi per, ya, pegas-pegas di dalam jam tangan Swiss. Ya, jam tangan Swiss itu menjadi 500.000, jadi 100.000 kali lipat. Kalau diproses bisa juga yang lain, jadi jarum, ya, untuk jahit, untuk lain-lain jarum lah, itu hanya 1.000 kali lipat. Nah poinnya apa saudara dari koleksi ini? Nilai sesuatu benda tidak tergantung bahan mentah. Enggak. Nanas yang harganya $5, kalau diolah menjadi kue nanas, ya, di tim konsumsi, bisa dijual jadi $100. Saudara nangkap gak? Contoh yang lain, saudara tahu berlian, diamond, dan arang untuk barbecue, arang, ini punya unsur yang sama, yaitu apa? Karbon. Tapi berapa harga diamond dan arang? Bedanya jauh gak? Langit dan bumi. Sama-sama bahannya adalah karbon. Saudara menangkap aplikasi dari ilustrasi ini? Nilai hidup saudara, ya,
tidak tergantung dari bahan mentahnya. Siapa kamu? Lahir dari keluarga mana, pendidikan apa? Warna kulit hitam atau putih, tinggi atau rendah? Bukan. Bukan bahan mentahnya. Nilai saudara, harga saudara adalah tergantung dari proses yang Tuhan izinkan. Semakin sulit prosesnya, semakin bernilai. Kalau saudara maunya, aduh Tuhan, dalam dunia ini aku gak mau yang sulit-sulit lah Tuhan. Yang mudah, yang gampang, yang enak, yang nyaman. Mungkin kamu jadi sepatu kuda doang. Ya harganya kayak sepatu kuda. Tapi kalau saudara rela diproses lebih sulit, lebih rumit, lebih lama. Oh saudara bisa menjadi jam tangan Swiss. 100.000 kali lipat. Apa poin saya? Kalau Tuhan izinkan kesusahan dan kesedihan ada dalam hidupmu, hadir dalam hidupmu, jangan cengeng, jangan mengeluh. Jangan menolak, jangan marah-marah sama Tuhan. Tapi belajar menerima proses ini. Katakan Tuhan, aku terima proses ini. Proses aku Tuhan supaya lebih indah, lebih mulia, lebih menyerupai Kristus. Itu yang aku inginkan. Amin. Yang ketiga, mengalami penghiburan dari Roh Kudus. Yohanes 14, 26 sampai 27, itu perkataan Tuhan Yesus. Ya. Ketika dia harus berpisah dengan para murid, perpisahan membuat sedih, membuat gelisah, membuat gentar. Ya, dia bilang dia harus pergi. Kalau dia gak pergi, Roh Kudus gak datang. Kalau dia sudah naik ke sorga, dia akan minta Bapa mengutus Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Jadi dengan kata lain, kalau saudara sungguh-sungguh Kristen sejati, Kristen asli, maka Bapa di sorga telah mengutus Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus tinggal di dalam hatimu. Berapa lama? Selama-lamanya, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan hanya di muka bumi ini saja, selama-lamanya. Dan Roh Kudus disebut di sini adalah penghibur. Roh penghibur, parakletos, bahasa Yunani artinya jalan bersama-sama. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita, setiap kita untuk berjalan bersama-sama kita. Di dalam suka dan duka, di dalam ups and down, di dalam segala persoalan dan pergumulan di muka bumi ini. Nah kita harus mengalami. Kalau saudara mau mengalahkan kesedihan, saudara harus sungguh-sungguh mengalami penghiburan dari Roh Kudus. Yakinlah bahwa dia hadir di dalammu, alami penghiburannya yang sejati, penghiburan yang sempurna itu. Kata-kata manusia yang menghibur terbatas. Khotbah Pak Edi juga terbatas. Obat-obatan terbatas, hiburan duniawi terbatas, segala yang dilakukan oleh manusia tidak akan melenyapkan kesedihanmu, mungkin hanya mengurangi sedikit. Tetapi penghiburan dari Roh Kudus adalah obat yang paling manjur. Keyakinan, kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara membuat saudara mengalami penghiburan yang sempurna, yang sorgawi itu. Inilah rahasianya. Menaklukkan kesedihan dalam bentuk apapun. Entahkah engkau menerima ketidakadilan, entahkah engkau menerima ketidakbenaran, entahkah saudara gagal, entahkah kecewa, entahkah putus cinta, entahkah disakiti, entahkah dianiaya. Apapun penyebab kesedihan saudara, ingat. Roh Kudus akan mengobati, memulihkan semua kesedihan saudara dalam bentuk apapun. Tidak heran dalam Yohanes 14:27b Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu, jangan gentar hatimu. Artinya jangan sedih hatimu, itu gelisah. Jangan kamu sedih, sebab damai sejahtera akan kuberikan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Ditaruh dalam hatimu, jadi ini adalah tanda. Kalau saudara sungguh mengalami penghiburan dari Roh Kudus, maka hati saudara damai. Ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya adalah apakah saudara selama ini sensitif, peka terhadap pekerjaan Roh Kudus? Yang menghibur, yang menguatkan, dan menyembuhkan kesedihan saudara. Saya bersyukur Tuhan menyembuhkan saya, Roh Kudus menyembuhkan saya.
Khususnya bulan-bulan pertama saya begitu sulit menerima, tapi Roh Kudus dalam diri saya berkata-kata dan memberitahu saya. Ketika berulang kali saya tanya, Tuhan kenapa? Kenapa harus terjadi? Saya hamba-Mu yang mempersembahkan seluruh hidupku. Kenapa Kau tidak izinkan orang tuaku panjang umur dan melihat aku melayani dengan baik, dengan sukses, dengan memuliakan Tuhan? Ketika berulang kali saya seperti mendudukkan Tuhan dan mengatakan, kenapa? Kenapa Tuhan? Suatu hari Roh Kudus berkata di hati saya, Edi, siapa kamu? Kamu hamba. Ingat kalau engkau panggil saya Tuhan, Tuhan, kamu hamba. Hamba hanya perlu taat. Sejak itu saya tidak pernah bertanya kenapa. Dan saya mengatakan, ya Tuhan ampuni aku hanya hamba-Mu. Jadikan aku hamba yang baik dan setia. Dan Roh Kudus kemudian menghibur, memulihkan, memulihkan. Gak lama kemudian, setiap kali mengenang orang tua saya bukan mengenang kesedihan, saya mengenang sweet memory dengan mereka. Ya, kenangan-kenangan manis yang menghibur, yang menguatkan. Saya tahu mereka di sorga dan Tuhan memberi saya mimpi berulang-ulang. Ya, seperti bersekutu dengan orang tua lewat mimpi dan saya menikmati ya mereka di tempat yang indah. Gak perlu disedihkan, Tuhan mengobati. Roh Kudus mengobati. Puji Tuhan, ya. Mulai hari ini percayakan hidup saudara kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Suatu kali ada seorang anak perempuan berjalan bersama papanya. Harus melewati sebuah jembatan kecil yang agak goyang-goyang. Papanya juga deg-degan bawa anaknya. Lalu papanya mengatakan kepada anaknya, "Nak, pegang tangan papa kuat-kuat." Lalu anak itu bilang, "Pa, kamu yang pegang tangan saya." Papanya mengatakan, "Apa bedanya? Sama aja kan?" "Tidak besar bedanya, Papa. Kalau saya pegang tangan Papa, nanti kalau terjadi sesuatu, kemungkinan besarnya saya akan melepaskan tangan itu karena saya gak kuat. Tapi kalau Papa yang pegang tangan saya yakin Papa tidak pernah akan melepaskan tangan saya." Saudaraku, orang tua di bumi terbatas dan bisa salah. Tapi Tuhan melebihi setiap orang tua. Tuhan gak pernah salah, Dia tidak terbatas. Kalau Dia pegang tanganmu itu akan kuat selamanya. Percaya artinya menyerahkan tanganmu, hidupmu dipegang oleh Tuhan. Biarkan Dia memegang pikiranmu, memegang jiwamu, memegang hatimu, memegang luka-lukamu dan kesedihanmu. Dan percayakan seluruh bagian proses hidupmu kepada Roh Kudus yang memberi penghiburan, minta penghiburan dicurahkan dalam hati saudara, khususnya yang sedang sedih. Amin. Maukah saudara melakukannya? Maukah saudara melakukannya? Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Ya Roh Kudus, beri kami kepekaan, sensitif terhadap suara bimbingan-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Yang bekerja di dalam semua bagian hidup kami. Ya Tuhan, pulihkan kesedihan kami, apapun penyebabnya. Kami yakin Tuhan firman-Mu adalah obat yang paling manjur. Curahkan kesembuhan yang sejati, penghiburan yang sejati dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara.